Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Stevi Febianova dari kelas TIE dengan NIM 240512041666. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah pemrograman berbasis platform dengan judul Shireen Bakery. Shireen Bakery adalah website toko roti dan juga pastry online yang saya rancang dengan konsep calm dan juga cozy sesuai dengan namanya, yaitu Shireen, yang artinya adalah tenang. Kemudian website ini dibuat untuk menampilkan produk pastry secara menarik dan juga profesional dengan pengalaman pengguna yang halus, responsif, dan juga tentunya sesuai dengan prinsip pemrograman berbasis platform. Selanjutnya, tujuan dari pembuatan proyek ini adalah untuk membuat website e-commerce sederhana yang dapat diakses pada berbagai perangkat, baik itu komputer, tablet, maupun smartphone. Selain itu, saya juga ingin mengaplikasikan konsep platform web di mana seluruh tampilan, interaksi, dan juga fungsi website dijalankan di browser tanpa perlu backend tambahan. Dan dalam proyek ini, saya menggunakan HTML, CSS, Bootstrap, dan juga JavaScript sebagai teknologi utama. Jadi, website ini terdiri dari 3 halaman, yaitu Home, Katalog, dan juga Kontak. Home ini terdiri dari Home yang merupakan halaman utama ini terdiri dari slogan dan juga produk yang sedang tren. Kemudian untuk katalog, ini berisi daftar produk roti dan juga pastry yang dijual. Di sini adalah daftar produk yang tersedia. Kemudian untuk halaman kontak, ini berisi form untuk pengunjung yang ingin mengirim pesan ataupun bergabung dalam komunitas pelanggan bakery. Kemudian semua halaman dihubungkan melalui navbar agar navigasinya menjadi mudah dan juga konsisten pada seluruh halaman. Kemudian untuk fitur-fitur website, yang pertama adalah loader. Jadi, ini adalah animasi awal saat website dibuka maupun setiap halaman dibuka. Loader ini muncul selama 2 detik, kemudian akan memudar dalam waktu 1,5 detik untuk memberikan kesan yang lembut dan juga profesional. Yang kedua ada navbar aktif. Nah, seperti ini. Jadi ketika saya berada di halaman home, maka navbar home ini akan otomatis berwarna berbeda agar pengguna tahu bahwa sedang ada di halaman mana. Kemudian halaman katalog ini menampilkan daftar produk menggunakan komponen cart dari Bootstrap yang lengkap dengan ada gambar, nama, dan juga harga produk. Dan terakhir, pada halaman kontak ini memiliki form sederhana sehingga pengguna bisa mengirim entah itu pesan, saran, maupun kritik kepada toko. Dan di akhir masing-masing halaman ada bagian footer newsletter yang berjudul Join Our Secret Society, di mana pengunjung bisa memasukkan email mereka untuk berlangganan informasi. Semua fitur ini memiliki fungsi bersama untuk menciptakan website yang interaktif dan juga nyaman untuk digunakan. Memasuki struktur folder dari proyek ini, jadi dalam project Shireen Bakery ini ada indeks HTML, kemudian katalog HTML, kemudian ada kontak, ada script dan juga stylenya, dan ada foto-foto yang digunakan dalam website. Dan sini ada check loader
yang merupakan bagian untuk mengecek fungsi dari loader sebelum dimasukkan ke dalam halaman utama website itu sendiri. Saya memisahkan file ini berdasarkan fungsi biar lebih rapi. Jadi file HTML itu berisi struktur halaman, file CSS itu berisi tampilan dan juga warna, dan juga file JS itu untuk mengatur interaktivitas dan folder JS. Dan file JS itu untuk mengatur interaktivitas. Untuk bagian HTML, saya berusaha untuk menggunakan elemen semantik agar struktur website menjadi lebih mudah untuk dipahami oleh browser maupun pengembang yang lain. Misalkan di sini saya menggunakan fungsi navbar untuk sebagai navigasi utama dan juga section untuk membagi konten per bagian. Dan juga di sini ada footer untuk bagian bawah website. Selanjutnya ada form juga untuk bagian input pengguna pada halaman kontak. Nah, struktur semantik seperti ini juga dapat meningkatkan aksesibilitas dan juga SEO dari website itu sendiri. Selanjutnya ada style. Nah, di sini saya menggunakan eksternal CSS biar kodenya itu lebih terorganisir. Ini adalah warna-warna utama yang kami gunakan pada website. Ada dark choco, coklat, ginger, biskuit, dan juga krem. Jadi warna-warna yang digunakan dalam satu website itu berasal dari root. Warna-warna ini saya pilih karena menggambarkan suasana bakery yang hangat dan juga elegan. Kemudian saya juga menggunakan font dancing script untuk bagian heading agar memberikan kesan lembut dan juga feminin, serta sans serif untuk teks isi agar tetap mudah dibaca. Selain itu, saya menambahkan efek hover pada tombol dan juga pada efek bayangan di card. Nah, untuk efek bayangan di card ketika disentuh ini, saya ambil elemen dari sini, box shadow CSS generator. Jadi di sini kita bisa mengatur bayangan dari suatu card. Di sini untuk panjang bayangannya bisa diatur di sini, kemudian panjangan di sini, kemudian untuk blue radiusnya dan juga spread radius. Jadi kemudian kita akan mendapatkan kode yang bisa kita copy dan taruh pada bagian CSS. Nah, kemudian di sini saya juga menggunakan elemen-elemen dari Bootstrap untuk membantu agar tampilan itu menjadi responsif tanpa perlu menulis terlalu banyak CSS secara manual. Beberapa kelas Bootstrap yang saya gunakan antara lain ada bagian navbar, di sini navbar, ada container juga, dan juga collapse untuk navigasi. Kemudian ada row, dan juga call light di sini untuk grid katalog produk, dan juga card untuk tampilan produk. Seperti ini tampilan cardnya, serta BTN dan juga form control untuk tombol dan juga form input. Nah, Bootstrap juga membantu website ini agar terlihat rapi pada berbagai ukuran layar, dari laptop maupun dari handphone. Kemudian di sini ada implementasi dari JavaScript.
Yang pertama ini ada fungsi loader. Saya menambahkan add event listener window.load sini untuk menunggu semua elemen selesai dimuat sebelum menampilkan halaman utama. Kemudian setelah 2 detik, loader akan perlahan memudar selama 1,5 detik sebelum hilang sepenuhnya dan menampilkan halaman website. Kemudian ada fitur navbar aktif otomatis. Jadi saya menambahkan kode sederhana untuk mendeteksi halaman yang sedang dibuka dan kemudian menambahkan kelas aktif sini pada link navbar yang sesuai. Nah, di sini saya pada loader ini saya juga ambil elemen dari website ini uiverse.io, di mana di sini sudah tersedia banyak sekali tampilan-tampilan loader yang bisa kita gunakan. Jadi cara menggunakannya kita tinggal pencet klik loader yang ingin digunakan, kemudian get kode, kemudian bisa di copy ke halaman website kita masing-masing. Kemudian dalam proses pembuatan website ini ada beberapa tantangan yang sebelumnya saya alami. Jadi pertama kali saya membuat loader itu tidak muncul ketika saya membuka halaman. Kemudian saya atasi dengan melakukan pengecekan kondisi dan kemudian memindahkan SVG filter ke HTML yang sama. Nah, ini ada di halaman yang sama dengan loader. Kemudian navbar itu tidak aktif secara otomatis. Jadi saya perbaiki menggunakan JavaScript. Nah, di sini window location path name. Kemudian layout tidak seimbang di resolusi yang kecil. Kemudian saya ubah struktur grid menggunakan kelas bootstrap agar menjadi lebih responsif. Dari tantangan itu saya belajar bahwa pentingnya melakukan testing di berbagai ukuran layar dan juga sinkronisasi antara HTML, CSS, dan juga JavaScript. Kemudian untuk rencana pengembangan ke depannya, website ini bisa dikembangkan lagi menjadi e-commerce yang lebih kompleks dengan fitur tambahan seperti sistem login dan juga register untuk pengguna, shopping chart, dan juga sistem pembayaran. Kemudian ada juga bisa ditambahkan dashboard admin untuk mengelola produk. Namun untuk lingkup tugas mata kuliah ini, fokus saya adalah pada tampilan, interaksi, dan juga konsep platform berbasis web yang sudah berhasil diimplementasikan. Jadi kesimpulannya untuk proyek ini adalah proyek Shirin Bakery ini berhasil menerapkan konsep pemrograman berbasis platform web dengan mengintegrasikan HTML, CSS, Bootstrap, dan juga JavaScript secara harmonis. Website ini sudah cukup responsif, interaktif, dan juga siap untuk dijalankan di berbagai perangkat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.